Selamat datang kembali pemirsa Info Gunung Kidul TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Dia Amukti. Pemirsa, di berbagai kesempatan Bupati Gunung Kidul Sunaryanto menyatakan bahwa tidak akan mengutak-atik APBD. Sunaryanto bertekad untuk membangun Gunung Kidul dengan cara menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modalnya di bumi Handayani. Hal tersebut menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak. Dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gunung Kidul, di berbagai kesempatan Bupati Sunaryanto menyatakan bahwa tidak akan mengutak-atik postur APBD. Sunaryanto bertekad bahwa membangun Gunung Kidul dari satu sisi lain bisa dilakukan dengan cara menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modalnya di bumi Handayani. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan sebuah terobosan baru ya, di pusat. Sejak awal di dalam kampanye saya yang saya sampaikan, saya tidak akan terlalu mengurus tentang APBD, tetapi kita akan lebih melihat bagaimana kita mencari sebuah terobosan baru di pusat. Ini yang menjadi satu komitmen saya. Pernyataan Bupati tersebut menimbulkan pertanyaan berbagai pihak. Pertama, uang para pemilik modal ini tentu dipertanyakan akan transit kemana. Kedua, uang para pemilik modal yang masuk ke Gunung Kidul dalam bentuk perizinan, pajak ataupun dalam bentuk lain tentu harus diperjelas supaya publik paham, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Menanggapi pernyataan Bupati Sunaryanto, Selamat Harjo menyatakan bahwa menjadi kewajiban Bupati untuk mengotak-atik APBD bersama DPRD menjadi sebuah perda. Dia menegaskan, untuk memenuhi janji pada masa kampanye, maka program dan kegiatan yang ada pada RPJMD dituangkan pada RKPD. Selanjutnya diimplementasikan ke dalam RAPBD. APBD menurut Slamet memiliki 6 fungsi, yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Ia menegaskan bahwa APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan kegiatan tahun yang bersangkutan. Selain itu, menurutnya APBD diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selamat Harjo berkesimpulan bahwa Bupati terikat oleh aturan, sehingga Bupati tidak bisa menyatakan tidak akan otak-atik APBD. Sementara itu, Suharno, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul, menafsirkan berbeda. Pernyataan Suharno tersebut disampaikan kepada awak media pada Sabtu 28 Maret 2021. Yang disampaikan Pak Bupati itu menurut dasar pemikiran saya, pemikiran yang positif. Dengan Pak Bupati mengatakan tidak akan ngutak-atik APBD, itu dikandung makna sebenarnya Pak Bupati itu akan membuat terobosan-terobosan yang baru. Terobosan itu ya berupa investor dan sebagainya akan masuk ke Gunung Kidul untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dengan kata-kata tidak akan mengutak-utik APBD, itu menurut pemikiran saya bahwa APBD itu biar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, tetap dilakukan bersama dengan eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Bupati dan DPRD. Tetapi kata-kata tidak akan mengutak-utik itu sebenarnya APBD itu dalam gelondongan pembahasan seperti yang ada, baik sekarang maupun yang akan datang, itu biar berjalan. Tetapi Pak Bupati akan memberikan terobosan mungkin dari investor. Investor itu apa? Investor itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Suatu misal, ketika di Gunung Kidul ada investor, pasti disitulah akan ada penambahan lapangan pekerjaan. Selain itu tentu akan mendapatkan PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul, dan PAD itu tentu masuk di APBD. Maka ketika masuk di APBD itu menjadilah pembahasan Bupati dengan DPRD.
Dan kewenangan daripada pajak dan sebagainya itu adalah eksekutor. Eksekutornya siapa? Eksekutif. Eksekutifnya siapa? Bupati ke bawah. Dewan itu hanya memiliki pengawasan saja. Kemudian ada budget. Kemudian kaitan dengan regulasi. Bambang Wahyu Amukti, info hari ini. Demikian info hari ini. Saksikan terus info terupdate hanya di Info Gunung Kidul TV.